Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eci Fahna Rasika, Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 2. Saya akan menjelaskan tentang definisi izhar, idgham, ikhfa, iqlab, dan mad. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang izhar. Izhar merupakan salah satu hukum bacaan yang membahas tentang nun sukun dan tanwin. Izhar secara bahasa memiliki arti jelas. Dalam ilmu tajwid, izhar merupakan bacaan yang terjadi apabila salah satu huruf izhar berada sesudah nun sukun atau tanwin, maka dibaca dengan jelas. Contoh huruf izhar yaitu ada 6. Yang pertama ada a. Contohnya wayan auna ada di surat Al-An'am ayat 26. Yang kedua ada H. Contohnya tahtihal anhar ada di surat Al-Baqarah ayat 25. Yang ketiga ada H. Contohnya watanahituna ada di surat Asy-Syura ayat 149. Yang keempat ada Ho. Contohnya wal munghaniqatu ada di surat Al-Maidah ayat 3. Yang kelima ada Ain. Contohnya an'amtu ada di surat Al-Baqarah ayat 47. Yang terakhir yaitu ada ghain. Contohnya fasayun'izun ada di surat Al-Isra ayat 51. Yang kedua yaitu idgham. Idgham dibagi menjadi dua, ada idgham diguna dan idgham bilaguna. Idgham diguna merupakan yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf yaitu nun, mim, waw, dan ya, maka dileburkan dan disertai sedikit mendengung. Idgham bilaguna yaitu meleburkan nun atau tanwin menjadi huruf hijaiyah sesudah lam maupun ro, atau dengan cara lafaz kedua huruf itu seakan-akan diberikan tanda tasydid dengan tidak diikuti suara mendengung. Contoh huruf idgham yaitu ya, ro, lam, mim, nun, dan waw. Contoh ayat idgham diguna yaitu min qabli ayat tamasya ada di surat Al-Mujadalah ayat 4. Contoh ayat idgham bilaguna yaitu wa in lam tahjidu ada di surat Al-Mujadalah ayat 12. Yang ketiga iqlab. Iqlab artinya berputar atau bertukar. Dalam istilah ilmu tajwid, iqlab ialah mengubah suara nun atau tanwin ketika bertemu huruf ba yang disertai dengan dengungan 2 harokat, sehingga bukan suara nun sukun yang terdengar, tetapi suara mim sukun yang terdengar. Contoh hurufnya hanya ba. Contoh ayatnya yaitu mambakhola. Yang keempat yaitu ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Ikhfa adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf halqi, huruf idgham diguna, huruf idgham bilaguna, dan huruf iqlab. Contoh huruf ikhfa ada 15 yaitu ta, sya, ja, za, da, za, sya, shin, sod, dot, to, do, fa, ko, kaf. Contohnya minkum tidak boleh dibaca minkum tetapi dibaca minkum karena suara nun sukun bersambung dengan kaf serta mendengung. Yang kelima mad. Mad secara bahasa artinya panjang, sedangkan secara istilah artinya membaca panjang pada huruf yang ada pada Al-Quran dikarenakan bertemu dengan hamzah, waw, dan ya. Mad dibagi menjadi 15, tapi saya hanya akan menjelaskan 3 saja, yaitu mad tabi'i dan contohnya. Yang pertama, mad tabi'i dan contohnya. Mad tabi'i terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah fathah atau ya sukun terletak sesudah kasroh. Cara membacanya, ayatnya tersebut harus dipanjangkan 2 harokat. Contohnya salamma menjadi salamma.
Yang kedua, mat wajib muntasil. Mat wajib muntasil terjadi apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat atau ayat. Contohnya as-sama'a, as-sama'i. Yang ketiga, mat ta'is munfasil, dan contohnya man ta'is munfasil terjadi apabila mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah maupun hamzah tersebut berada pada kalimat lain. Cara membacanya yaitu boleh seperti mat tabi'i dan boleh juga seperti mat wajib muntasil. Contoh ayatnya in anzalnahu